Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita ingin memasang sirena patwal. Nah, ini sirenanya kita unboxing dulu. Ini modelnya 6 sound 12 volt. Nah, kita buka dulu. Nah, ini apa ini? Ini modulnya. Dan ini speakernya. Nah, jadi ini kita tes dulu sebelum kita pasang. Kita tes dulu. Ini ada soketnya. Awas jangan sampai kebalik. Nah, sekarang kita tes menggunakan aki. Nah, kita tes menggunakan aki. Ini kabelnya ada dua. Yang merah ini ke plus, itu plus ya, yang ada tandanya seperti tanda rumah sakit. Dan ini main atau groundnya. Kalau yang kebalik nggak apa-apa, cuma nggak bunyi. Sekarang tes kan. Nah, sudah bunyi. Coba saya dekatin dulu. Ini volumenya dikecilin, jadi nggak bersuara. Sekarang kita tes full. Nah, kita kecilin dulu, nanti tetangga terganggu. Sekarang kita tes dulu. Ini jenis 1, jenis 2, jenis 3, 4, 5, 6. Nah, itu kita kecilin lagi. Nanti kalau tidak dikecilin dikira orang apa gitu. Sekarang kita tes. Itu suara mobil jenazah. Dan ini jenis apa ini ya? Jenis alarm polisi pengejaran. Ini jenis ambulan. Udah. Ini seperti alarm pemadam kebakaran. Ini jenis klaksonnya. Oh iya, ini juga bisa menghasilin suara. Sekarang kita tes. Ininya ditekan, yang bagian krom ini kan. Selanjutnya kita tes suara. Tes satu, tes 1, 2. Nah, jadi kalau yang mulut dideketin di lubang sini akan menghasilkan suara kita. Sekarang kita tes pasang ke motornya. Kita memasangnya pada kesempatan kali ini di motor Honda Scoopy. Oke, setelah kita lanjut. Nah, ini motornya Scoopy yang mau kita pasang. Dan maaf ya, yang satu tadi belum terreview. Ini penambahan bracket untuk yang dudukan modulnya ini. Nah, jadi nanti dipasang di bagian atas sini. Nah, untuk yang jelasnya ini kita pasang di dalam, jadi harus melepas bagian reflektornya ini atau batok depannya. Kita lepas. Nah, sekarang kita tes posisikan pemasangannya. Nah, ini lepas dulu nih bagian sambungannya. Oke, sudah terlepas bagian penyambungannya. Sekarang bagian pemasangannya ini. Jadi untuk pemasangannya tekan dulu ini, tahan ya. Jadi untuk pemasangannya ini kita lepas dulu bagian apa ini ya. Ini untuk Scoopy yang sudah ESP atau apa ini nggak tahu juga. Yang jelas ini yang tipe Scoopy yang starternya tidak kasar atau lembut. Nah, jadi ini kita lepas dulu bagian mesin apa ini ya. Nah, ini kita lepas dulu, saya tidak tahu juga namanya. Nah, jadi untuk posisi pemasangannya kita jangan sampai kebalik begini, harus kita balik ke bawah dan kita pasang di bagian sini. Nah, ini kita lepas dulu bagian baut skrupnya. Nah, itu tahap pelepasan baut skrupnya.
Ya sudah. Selanjutnya ini kita pasin. Nah, ini untuk pemasangannya begini. Posisikan begini. Dan ini kayaknya ini nggak bisa di bagian sini karena ini akan mentok. Jadi kita balik begini. Apa pemasangannya begini. Kalau setelah ininya kita bor ya bagian plastik sini untuk mengikat ini, atau kita kasih baut nanti di bagian sini. Ini kita bor dulu menggunakan bor 10, ukuran baut 10. Nah, di sini saya menggunakan mata bor ukuran 10 dan ini menggunakan bor cas. Sekarang saya lubangin dulu di bagian sini. Saya bor ya. Sampai tembus. Nah, itu sudah tembus. Nah, itu terlihat sudah berlubang. Nanti ini kita kasih baut di bagian sini. Nah, itu terlihat baut yang ada di bagian dudukannya ini. Kita kasih baut 10 sama sembutnya. Nah, jadi untuk ukuran bautnya di sini saya menggunakan baut 10 sama lubangnya tadi mata bor 10 dan menggunakan sembutnya. Sini juga menggunakan baut kunci L saja. Oke. Saya pasang di sini. Nah, ini kuncinya menggunakan kunci L. Sekarang sembutnya kita pasang di bagian bawah sini. Ya. Ini lagi yang terakhir, biar lebih kuat, tidak akan terlepas. Kita kencangin lagi bagian sembutnya tadi. Pakai perasaan untuk mengencanginnya. Oke, mantap. Ini sudah. Nah, itu tidak diragukan lagi karena menggunakan baut, bukan yang diikat. Oke, selanjutnya pemasangan kabel. Nah, ini ya yang tahap yang paling ditunggu-tunggu dari sebuah tutorial. Ini kabelnya ada dua, main dan plus. Sekarang kita pasang untuk bagian plusnya dulu. Nah, ini ada gunting. Gunting ini sudah modif, bekas patah. Ini kabel plusnya kita pasang ke bagian relay ya, atau placer. Ingat harus yang berkode B. Ini placernya sudah modifan juga, biar bisa disetel cepatnya. Untuk placernya yang orinya juga bisa, karena ini mungkin sudah diganti atau ingin dipercepat sennya, jadi diganti placernya. Dan kita pasang ke kode B untuk plusnya. Kita pasang di sini. Nah, ini kalau sewaktu kontak sudah on, ini sudah nyala. Kalau mau mati, silahkan kalian kasih saklar. Jadi sewaktu tertentu saja memakainya. Kalau ini langsung setelah motor sudah on atau kunci kontaknya sudah dihidupin, dia akan connect. Dan mainnya ini kita pasang ke bodinya saja. Bodinya itu di bagian baut klakson yang orinya. Ini kita lepas dulu. Ini mungkin sudah terlihat. Menggunakan kunci 10T karena kita melepas bagian baut yang ada di klakson. Nah, ini bautnya, baut ukuran 10. Ini kita pasang di sini, terus kita putar begini. Kita
Sekarang kita pasang klaksonnya lagi. Nah, itu sudah terpasang. Oh ya, untuk lebih jelasnya saya deketin dulu HP-nya. Nah, di bagian baut sini, apakah ini sudah jelas? Nah, ini saya fokusin. Jadi di bagian baut situ saya pasang mainnya atau groundnya. Nah, ini terlihat. Selanjutnya ini sambungannya tadi. Ini belum kita pasang ya, masih merancang lagi. Jadi untuk sambungan kabelnya ini kita pasang di bagian sini. Terus kita naikin lagi bagian sini. Terus sekarang kita keluarin. Nah, lewat sini ya. Bagian arah stang sini kita keluarin di sini. Ini agak susah ya, karena menggunakan satu tangannya memegang HP, satunya lagi memasang kabelnya. Nah, ini sudah. Selanjutnya lagi saya ambilin tripod dulu biar saya mudah juga, karena di sini teman saya lagi sibuk. Dia juga memasang bagian variasi NMAX. Kita pasang dulu bagian tripodnya. Ya, sudah. Nah, ini kita pasang bagian kabelnya, sambungan ini. Nah, ini sudah. Ini ditarik lagi biar talinya tidak terlalu panjang. Masukin ke dalam. Nah, itu sudah terpasang. Nah, ini kedudukannya tadi. Ini ada menggunakan baut, cuma ini tidak dipakai karena kita menempelnya di bagian sini. Nah, di bagian baut atas. Jadi untuk baut ini tidak terpakai. Yang dua skrup ini. Nah, itu ada dua skrup. Tidak dipakai karena kita nempelnya bukan di bagian plastiknya ini, tapi kita melainkan di atas. Nah, jadi bautnya ini kita lepas dulu. Nah, setelah terlepas bautnya tadi, ini dudukannya kita bor. Nah, ini ada kan lubangnya, ini kita bor. Nah, itu sudah terlihat, sudah berlubang. Nah, jangan lupa bautnya diganti. Ini baut yang aslinya dari motor, kita lepas, ganti yang ini. Kalau ini saya menggunakan baut 10, bagian kuncinya ini 10. Kalau sedang ini bautnya 10 tapi kuncinya ini kunci 8. Ini tidak fokus. Nah, ini. Dan kita ganti dengan yang lebih panjang lagi. Nah, sekitar segini. Sekitar 1 sentian. Biar ini sampai ya. Kalau tidak diganti itu tidak mungkin sampai karena terhalang ini. Dan selanjutnya ini kita pasang. Dan kita kunci. Ingat, ini jangan terlalu kencang karena ini plastik.
Dan ini tidak akan pecah kalau ini tidak terlalu kencang. Tapi juga jangan khawatir, ini tidak mudah juga goyang. Ini cukup kuat, dijamin ya, tidak goyang. Nah terus ya, ini kita tes pasang. Nah begini. Nah kan terlihat rapi. Sebelum kita tes coba, ini kita rapikan dulu. Nah bagian yang kita lepas tadi jangan lupa kita rapikan. Ya, untuk bagian alatnya tadi kita ambilin yang besinya tadi, kita pasang. Kalau bautnya tidak usah dipasang karena tidak bisa juga. Ini kita pasang di sini. Ini alatnya tadi ya. Kalau ini sudah, ini kita ikat saja. Tapi harus kuat, jangan sampai bergoyang, nanti akan bunyi. Nah. Ini kita ikat. Nah, ini sudah kita tes menggunakan tali tes. Potong. Nah, jangan lupa untuk bagian penyambungan kabelnya ini kita tutupin. Di sini saya menggunakan plister. Kalau bagusnya lagi ini menggunakan lem, jenis lem silikon, biar air itu tidak akan masuk. Ini pencegahan sewaktu motor habis dicuci atau habis hujan, nah itu kan masuk air. Jadi ini kita bungkus seperti membungkus mayat. Yuk diisolasi. Keluar dehan bahasa Banjar logatnya nah. Nah kita rapikan begini. Nah ini kan dipastikan sudah aman kalau sudah dibungkus diisolasi. Sekarang kabel ini kita rapikan lagi biar tidak berantakan, karena kerapian itu juga sebagian dari iman. Nah tambahi lagi, bukannya kebersihan tapi kerapian. Oke, baik ya begini. Oke sudah. Ini diusahakan sewaktu kita olengkan motor begini, dia tidak mengencang talinya ya, atau sambungannya ini, biar itu tidak putus. Nah ini dijamin aman. Nah oke, mantap. Dan sekarang kita tes bunyikan. Ini kita hidupin dulu motornya. Ini sudah. Ini saya tekan, sudah nyala, berarti sudah bunyi. Sekarang kita pulin suaranya, bagaimana suaranya. Nah, untuk di bagian kamera ini mungkin suaranya tidak terlalu keras, tapi kalau untuk di luar di sini ini cukup keras. Nah, oke, mantap. Sudah terpasang. Nah jadi untuk pencegahannya juga kalian bisa menggunakan ini kertas pembungkusnya tadi. Ini kita keluarin dulu bagian skrupnya. Nah ini kita bungkus bagian ininya. Nah jadi ini kita bungkus biar air itu tidak masuk sewaktu hujan, bisa dipakai. Oh jatuh. Ayo jatuh. Ini kita pasang dulu. Nah, untuk sewaktu hari hujan ini aman. Dan kita pasang. Nah, begini bro. Nah, dibungkus. Kan mudah. Oke, mantap. Ya, sudah selesai pemasangannya. Ini sudah pemasangannya. Jadi apabila ada saran yang ingin disampaikan, silahkan kalian komen di bawah. Oke, terima kasih. Nah ini ada teman mengganti pelang.
Ya, mantap. HSO Magnus. Enggak ngalah gitu ya. Banyak aja nah. Ada bapak biaya aman nih kita. Ini sapidinya kan kada mungkin kada pinando nah. Plat amuntai. Oke, mantap.